Ya, masih bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dicopot dulu, Vi. Ya, hampir aja lupa. Hampir lupa. Kemarin yang viral di media sosial sudah sempat lihat? Ya, betul. Ini ada transaksi di bazar ya kabarnya. Bazar dan juga beberapa pasar, toko. Tapi yang dikeluarkan atau yang diserah terimakan atau yang diijab kabulkan antara pedagang dan pembeli bukanlah rupiah, tetapi justru ini dinar dan juga dirham. Sebenarnya kenapa bisa begitu ya? Kita lihat dulu informasinya ya. Media sosial dihebohkan dengan viralnya kegiatan bazar dan toko di kawasan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat bertransaksi dengan menggunakan pembayaran di luar rupiah. Bazar yang disebut sebagai pasar muamalah itu digelar setiap hari Minggu pekan kedua. Yang unik di pasar muamalah, semua orang yang ada diizinkan untuk saling berdagang dan membeli. Alat transaksinya pun tidak hanya rupiah, tetapi juga dapat berupa barter ataupun mata uang dinar dirham. Lantas benarkah alat pembayaran di luar rupiah tidak diizinkan? Mengingat berdasarkan undang-undang, hanya mata uang rupiah yang merupakan pembayaran sah di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Baik, ini juga Bank Indonesia nampaknya sudah memberikan statement bahwa memang rupiah yang hanya berlaku di wilayah Indonesia, begitu ya, Vi? betul. Dan bila mana ada pelanggaran terhadap mata uang resmi pemerintah atau negara Republik Indonesia ini, akan ada sanksi pidananya. Berikut kita simak pernyataan lengkap dari Bank Indonesia berikut ini. Menegaskan kembali bahwa berdasarkan pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 dan juga khususnya berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang syah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib hukumnya menggunakan rupiah. BI ingin mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah. Dalam hal ini kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Mendalami mengenai hebohnya jual beli pakai dinar dan juga dirham di wilayah Depok, Jawa Barat, kita akan berbincang langsung dengan Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya wilayah nih begitu ya, Vi ya. Pak melihat sudah melihat videonya viral ya, Pak ya? Iya. Ini respon dari pemerintah setempat, Bapak dan jajaran seperti apa? Ya, pertama saya tegaskan bahwa keberadaan pasar muamalah itu memang ada di Jalan Raya Tanah Baru di Kecamatan Beji di Kota Depok. Seperti yang dikatakan tadi bahwa memang mereka beroperasi sebagai pasar muamalah yang 2 pekan sekali setiap hari Minggu. Nah ini dilakukan oleh mereka, ada 5 kios di situ, saya kurang paham pemilikannya siapa. Sudah dicek kepemilikannya kios, tapi di situ ada tambahan halaman kios itu sekitar 6 kali 10 meter. Disitulah mereka bertransaksi pasar, jualannya macam-macam, ada parfum, ada pakaian, ada makanan mentah dan sebagainya, itu yang mereka lakukan. Alat tukar transaksi memang benar, ada dinar, ada dirham, dan tapi juga yang kami telusuri dan informasi-informasi dari warga dan tokoh-tokoh setempat juga diberlakukan transaksi dengan rupiah, bahkan dengan barter. Ya, barter itu maksudnya ada barang ditukar dengan barang, seperti itu, Mbak. Tapi ini kurang lebih sudah 1 tahun ya Pak kabarnya. Kok maksudnya baru akan ditangani saat ini? Apa karena baru viral atau gimana? Enggak, sebenarnya mereka itu semacam PKL ya. Penanganan PKL, Mbak tahu sendiri bagaimana kalau di kota-kota metropolitan, ya kita dari sisi penertiban itu dari sisi PKL-nya, bahwa mereka mengambil badan jalan dan kerumunan apalagi tidak sesuai dengan PPKM. Itu kerumunan itu yang kita mengkonsentrasi. Kalau masa transaksi informasi dengan transaksi mata uang ini memang terus terang kami juga baru mengetahuinya di akhir-akhir ini, dan kami sedang melakukan pendalaman terhadap transaksi ataupun mata uang yang mereka lakukan transaksi itu.
Seperti itu. Kalau dari sisi penertiban memang seperti itu, semacam dalam tanda petik kucing-kucingan sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Jadi pelanggarannya karena PKL, bukan pelanggaran karena menggunakan dinar dan juga dirham ya Pak ya? Iya, saat itu. Tapi kami sedang mendalami tentang masalah alat transaksi itu, dan kalau memang benar ada dengan transaksi dinar, dirham, dan itu merupakan sebuah kewajiban, sudah jelas ini sebuah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang permasalahan penggunaan mata uang. Itu sudah akan kita serahkan kepada aparat hukum, dan memang aparat hukum juga sedang melakukan investigasi terhadap transaksi penggunaan mata uang tersebut. Oke, Pak Wali Kota, saya ingin cross check ke lapangan Pak pagi ini. Ada rekan kami, dibantu rekan kami, reporter Maria Assegaf di lokasi yang kita maksud. Maria. Ya, selamat pagi Rivi, Ratih, dan juga Bapak Wali Kota Depok yang saat ini juga bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Betul Rivi, saat ini saya sudah berada tepat di lokasi yang biasanya diadakan sebagai pasar muamalah, yaitu tepatnya berada di Jalan Raya Tanah Baru Beji Depok. Nah, tepatnya di sini ini merupakan halaman yang tadi disebutkan oleh Pak Wali Kota ya, kurang lebih luasnya adalah 6 kali 10 meter. Disinilah biasanya kemudian pasar muamalah tersebut digelar. Jangan kemudian mengesalahartikan pasar secara besar dan juga penuh kerumunan, karena biasanya di sini dapat kita sebut sebagai pasar dadakan lah. Digelar sekiranya di luas 6 kali 10 meter ini ada 10 hingga belasan meja yang kemudian diisi oleh beberapa pedagang. Nah, kita akan cross check sebenarnya informasi yang kemudian simpang siur beredar di lapangan dan juga informasi yang tim TV One dapatkan dari lapangan. Kita mulai dari para pedagangnya. Para pedagang ini, informasi yang kita himpun dari pihak panitia pasar muamalah sendiri, biasanya ini memang diperbolehkan bagi siapa saja ingin berdagang tanpa ada syarat dan juga tanpa ada biaya sewa. Jadi siapa saja boleh, tidak hanya warga muslim saja, tapi non muslim kemudian juga diperbolehkan. Nah, kapan bukanya? Bukanya adalah betul seperti yang Pak Wali Kota tadi sampaikan, adalah 2 pekan sekali, digelar setiap hari Minggu, dibuka biasanya sekitar pukul 7 hingga pukul 11 siang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian betul bahwa proses transaksinya hanya menggunakan dirham dan dinar saja. Nah, kita akan tanyakan pemirsa ya dengan salah satu warga yang tadi sempat berbincang juga bersama saya dengan Bapak Hanafi. Pak Hanafi, selamat pagi. Pagi. Ya. Pak, bisa dijelaskan sepengetahuan Bapak sendiri yang Bapak lihat dan juga saksikan pasar muamalah di sini biasanya seperti apa sih Pak digelarnya? Ya, seperti ya pasar-pasar biasa lah gitu. Kebanyakan yang jual juga jauh-jauh pendatang, ada yang dari Sukabumi, yang dari, ya pokoknya dari luar Tanah Baru lah. Yang dijual apa saja Pak? Yang dijual ya model sembako, ada beras, ada minyak kelapa, ada telur, ada pakaian, ya seperti pici Aladin. Transaksinya betul Pak menggunakan koin dirham dan juga dinar? Betul. Bapak sendiri juga pernah melakukan transaksi di pasar muamalah? Pernah 1 kali. Satu kali. Pernah 1 kali. Memang untuk dinar dan juga dirham itu Bapak dapatkan dari mana Pak Hanafi? Saya diberikan sama orang yang sini. Diberi secara cuma-cuma? Diberi cuma-cuma. Informasinya memang kemudian pihak pedagang di sini memberikan zakat kepada warga sekitar begitu ya Pak, berupa dirham? Betul sekali. Yang Bapak dapatkan berapa? Ya itu 1 koin nilainya mungkin sekitar 75.000 rupiah kalau dirupiahkan. Jadi 1 koin dirham ya? Iya, betul. Waktu itu ditukar dengan apa saja Pak? Waktu itu saya tukar dengan minyak kelapa sama gula pasir. Ya. Tapi kalau misalnya pada saat transaksi ya Pak, apakah betul hanya menerima dinar dan dirham saja atau boleh menggunakan rupiah misalnya atau barter bahkan informasinya? Ya, betul, menggunakan dinar, ada juga yang menggunakan rupiah. Iya, setahu saya. Kalau untuk pembelinya sendiri Pak, itu berasal dari mana saja? Waktu pertama saya dapat sih sekitar orang sini. Pas belakangan banyak udah orang luar, orang sini cuma sedikit. Jadi sebenarnya pasar ini tuh sudah mulai beroperasi sejak kapan Pak Hanafi? Ya setahu saya sih sekitar 2014 kali, setahu saya ya, kalau saya nggak salah ingat. 2014 itu tapi memang berlangsung setiap 2 pekan sekali atau kemudian sempat tidak aktif? Waktu saya diberikan, setahu saya sebulan sekali. Pas belakangan ini 2 minggu sekali. Ya. Bisa digambarkan Pak, misalnya pada saat proses pasar muamalah itu berlangsung, seberapa ramai kemudian antusias dari para pembeli?
Yang pertama-pertama ramai sekali. Pertama-tama saya dapat mah. Kemudian banyak yang menggunakan dinar dan juga dirham juga. Rata-rata yang digunakan itu. Yang Bapak tahu sendiri selain para penerima zakat warga sekitar sini yang kemudian mendapatkan secara langsung dirham ya, para pembeli lainnya Pak kemudian mendapatkan dinar dan dirham itu dari mana? Saya tidak tahu dah kalau yang dari luar Tanah Baru. Jadi memang ini sebenarnya sudah beroperasi sejak lama begitu ya Pak Hanafi ya? Sudah lama, setahu saya sudah lama. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Hanafi atas informasinya bersama kami. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu warga yang ternyata juga sempat melakukan transaksi dengan menggunakan dirham di pasar muamalah. Jadi informasi yang kami himpun sebenarnya dari pihak panitia atau pedagang di pasar muamalah sendiri, para pembelinya ini memang kemudian ada 3 jenis pembeli lah paling tidak, yaitu yang merupakan para penerima zakat di sekitar wilayah ini yang diberikan secara cuma-cuma 1 koin dirham, dan kemudian juga bisa saja karena dirham ini kan merupakan salah satu bentuk investasi, sarana investasi yang saat ini juga kemudian banyak dijadikan sebagai mahar pernikahan misalnya, atau kemudian juga sebagai proyek bisnis begitu ya, sehingga orang-orang yang kemudian memiliki koin dinar dan juga dirham dapat kemudian juga melakukan proses transaksi di sini. Tidak hanya itu saja, mungkin warga yang kemudian sedang melintas melihat ada bazar biasanya kan tertarik kemudian untuk melakukan proses transaksi juga diperbolehkan dengan menggunakan uang rupiah. Jadi sebenarnya proses transaksinya tidak hanya diwajibkan dengan menggunakan dinar dan juga dirham saja, tapi merupakan salah satu lah proses transaksi. Jadi bisa menggunakan rupiah, bahkan bisa barter misalnya menggunakan beras maupun barang-barang kebutuhan lainnya. Untuk saat ini memang kondisinya sangat sepi, tidak ada aktivitas mengingat ini merupakan hari Sabtu. Biasanya digelar selama 2 pekan sekali, yaitu di hari Minggu. Rivi dan juga Rati, silahkan. Ya, terima kasih Maria Segap, informasi dari Anda. Cukup banyak fungsi ya dari dirham ini, salah satunya adalah tadi Maria menyebutkan sebagai mahar pernikahan juga tuh. Saya nggak mau komen, Vi. Baik, kalau gitu. Ini kita nanti akan bergabung lagi dengan Wali Kota Depok, Pak Muhammad Idris ya. Usai jeda periwara berikut. Kami akan Kita bersama.